Ya, kita kembali ke permasalahan Pilkada Jakarta yang juga masih terus bergulir, pemirsa. Saya ingin ini karena saya yang terakhir, saya ingin satu-satu dulu deh untuk absen ya. Saya ingin ke Bang Khalid dulu kalau begitu, Bang Khalid. Dengan semua apa yang dikatakan, strategi tadi juga sudah dikemukakan, program juga sudah dikemukakan, yakin satu putaran, Bang Khalid? Ya harapannya demikian, karena semakin cepat semakin bagus ya. Satu putaran tentu yang diuntungkan adalah warga Jakarta, sehingga nanti gubernur dan wakil gubernur yang terpilih akan siap bekerja tancap gas untuk pembangunan dan akselerasi kemajuan Jakarta. Insya Allah, insya Allah. Yakin ya, benar-benar Bang Khalid yakin. Kalau dari Bang Ciko, yakin ini Bang satu putaran? Masih sangat yakin ya. Kalau kita bicara soal memenangkan hati warga Jakarta, tentunya kita harus meng-attack atau menyerang isu-isu yang memang close to their mind, close to their heart, dekat dengan hati mereka, dekat dengan kebutuhan mereka. Kita bicara tentang ada 500.000 atau setengah juta warga miskin kota yang bagaimana akan kita pikirkan ke depannya. Kita bicara soal pengemudi ojol yang totalnya sejabodetabek ada 2,5 juta. Bahkan kalau Jakarta saja aja separuhnya 1,2,5 juta, dan kita sedang memikirkan untuk bagaimana mereka mendapatkan status sebagai pekerja formal sehingga mendapatkan advantage, benefit seperti layaknya pekerja formal dengan upah yang sesuai. Nah, terkait itu juga kita juga harus memikirkan tentang kota global tadi. Tapi kota global itu tidak bisa terlaksana kalau SDM-nya nggak global mindset-nya, ya nggak global juga kehidupannya gitu. Artinya apa? Pekerjaan yang layak, pendidikan dan kesehatan yang layak. Kita juga akan memperjuangkan 12 tahun sekolah gratis, hal-hal yang terkait akses dalam puskesmas yang baik, gratis bahkan, dan RSUD yang juga kita bangun standar internasional dan bisa melayani seluruh lapisan masyarakat. Hal-hal seperti itu yang menurut kami mengena di hati masyarakat, dan juga tadi yang saya sampaikan bahwa setiap hari 8-10 jadwal untuk kedua paslon kami, insya Allah kami akan memenangkan satu putaran. Oke, jadi nggak cukup kalau cuma pemimpinan doang yang berstatus global begitu? Ya, kalau mau ngomong global, saya rasa Mas Pram juga nggak kurang global lah ya. Saya ingin ke Bang Nando. Bang Nando, apakah isu keamanan cukup untuk memikat warga Jakarta memilih untuk satu putaran untuk Dharma Pangrokun Kunwardana? Jadi gini, ya, Pak Dharma ini kan lama di kepolisian, ya, masalah keamanan dia tahu, isu global dia tahu juga, ya. Ini Jakarta ini kan walaupun bukan jadi ibu kota negara lagi, tapi tetap sentralnya ada di sini, ya. Kalau milih Pak Dharma, tidak ada yang namanya hutang budi kepada siapapun, ya, harus begini, harus begitu. Kalau ke Pak Dharma seperti yang kita sampaikan tadi, masyarakat bisa langsung bicara kepada gubernurnya, tidak melalui pihak-pihak mana atau independen, sehingga kalau melalui Pak Dharma sampai apa yang disampaikan, apa yang diinginkan masyarakat itu sampai, nggak melalui, kalau melalui ini kan partai nanti harus melalui inilah, nanti harus begini, ya kalau kata orang nanti bisa tersandera. Tapi kalau Pak Dharma kan nggak ada, langsung Pak Dharma independen, tidak ada namanya mau balas budi. Ya, jadi masyarakat pasti kita yakin satu putaran, karena masyarakat Jakarta pemilihnya pintar-pintar. Mereka bilang, sudahlah sekarang kita coba dulu. Selama ini kan belum ada independen dari Jakarta. Nah, ini sekarang sudah ada independen, kita coba aja dulu. Kita mendengar begitu dari masyarakat. Jadi mereka mau mencoba dari independen, makanya kita yakin satu putaran. Karena nggak ada sekat-sekat lagi. Langsung ke Pak Dharma. Kita sudah buka posko-posko, tidak ada melalui siapa-siapapun. Begitu. Yakin satu putaran. Baik Bang Nando, kalau dari Bang Hensal kita kan melihat benar-benar mereka yakin ya 100% bahwa satu putaran dengan pilihan mereka akan memenangkan. Tapi begini, warga Jakarta itu lebih akan melihat figurnya atau dari program secara keseluruhan yang sudah disampaikan, walaupun program itu kan kurang lebih sama. Ya, yang pertama pasti dilihat figur ya, baru kemudian programnya. Tapi yang paling penting adalah program-programnya itu masuk akal lah. Jadi misalnya kan kita pernah bahas ya, kita akan meniadakan kemacetan. Caranya gimana? Perbanyak libur atau mau shift-shiftan kerja? Setuju saya. Jadi itu makanya maksud saya harus ada rasionalitasnya. Konsep yang jelas ya. Nah, kemudian per hari ini sih saya menilai agak sulit kalau satu putaran ya.
dari sisi sejarah juga belum pernah satu putaran Pilkada Jakarta. Tapi kalau kemudian setiap paslon yakin bahwa akan menang satu putaran, itu bagus karena optimisme yang harus dibangun kan. Walaupun memang dengan kondisi warga Jakarta hari ini agak sulit, terutama juga ada gerakan-gerakan yang ya secara demokrasi benar gitu, misalnya yang tusuk semua atau golput dan lain-lain. Tusuk semua ini lebih bagus satu langkah lah dibandingkan golput, karena kalau golput kan nggak datang ke TPS, jadi si kertas suaranya itu bisa dijadiin kecurangan tuh, ada potensi untuk kecurangan. Tapi kalau ditusuk semua tuh dirusak kertas suaranya. Nah itu sih hak-hak aja. Jadi maksud saya masih ada waktu. Ini kan baru 22 penetapan, 23 ambil nomor. Setelah itu mereka kampanye mulai 25 sampai 1 minggu sebelum 27 November kalau saya nggak salah. Nah mereka berkampanye lah gitu, kampanye yang buatlah warga Jakarta tertarik, dan mereka ini sudah melakukan dengan benar soalnya. Jadi maksud saya gini, Persija misalnya, Jakmania udah dijanjiin satu kelompok, terus kemudian UMKM satu kelompok juga gitu ya, dosen yang belum ini. Jadi harus didekati juga dosennya ya. Sehingga juga pada saat kita bicara di sini kita lebih enak juga. Jadi penting juga jurnalis juga belum, jurnalis juga belum. Kita tunggu nanti program-programnya apakah memang akan menyasar ke situ, profesi-profesi tertentu, jurnalis dan dosen mungkin. Terima kasih ya semuanya, Bang Ciko, Bang Henry, lalu kemudian Bang Nando, Bang Holly, terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Selamat pagi.